kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami ada boleh oleh karena Tuhan semata-mata, oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa, kami masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Kami sadar ya Bapa, bahwa firman-Mu adalah kekuatan, pelita di dalam setiap langkah-langkah kaki kami. Sebab kami tahu dunia bukan semakin baik. Kesukaran demi kesukaran ada di depan kami. Tetapi kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri. Allah Tuhan kami yang dahsyat ada bersama-sama dengan kami. Dan janjinya tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu lewat lidah bibir mulut hamba-Mu. Hamba percaya bahwa hamba sudah terlebih dahulu diberkati dengan firman-Mu. Dan firman ini hamba bagikan kepada semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman Allah. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom, silakan duduk. Salam saudara-saudara, cukup lama kita tidak bertemu. Saya bersyukur bahwa saya masih dalam kondisi sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Istri saya sekarang pakai tongkat, dulu belum. Karena sudah lama tidak ketemu. Tapi dia sehat. Walaupun tertatih-tatih, dia masih tetap jago masak, saudara-saudara. Kemarin ini ada teman kirim kepala ikan besar. Langsung dia bikin masak lempah ikan. Wih, rasanya saudara-saudara, ini orang Bangka ini jago memang ini. Yang namanya bikin lempah ikan. Saya sangat diberkati, walaupun saya katakan, Mary, ini tempat kebaktian dengan tempat toilet jauh loh. Kamu mau ikut apa enggak? Ikut dong, masa di rumah sendirian? Gitu. Jadi saudara-saudara harus saya bawa. Saya senang dia masih terus bersama-sama. Tapi ya memang ternyata jemaat-jemaat itu justru melihat kesetiaan kita berdua itu malah diberkati. Malah diberkati. Suami 79. Kalau melihat dari Sio kau itu 80 tahun. Tapi bersyukur karena saya, oleh karena anugerahnya, saudara-saudara, saya boleh ada sebagaimana ada sekarang. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara jangan bosan ya apabila setiap hari Minggu di dalam ibadah, pada waktu-waktu sekarang ini, semua hamba-hamba Tuhan tidak pernah lupa tuh menyampaikan bahwa kita hidup di akhir zaman. Dari dulu yang namanya akhir zaman disebut-sebut. Tetapi sekarang ini, saudara-saudara, volumenya tuh lebih kontennya tuh lebih sering. Jangan pernah bosan. Karena memang iya, kondisi akhir zaman, saudara-saudara, kita harus bersiap-siap. Karena apa? Karena iblis pun tahu waktunya sudah singkat. Jadi kalau bisa tolong ditampilkan Wahyu
12 ayat 12, Wahyu 12 ayat 12. Kita memang harus selalu bersedia, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi Wahyu 12 ayat 12 ini menceritakan peperangan antara Tuhan dengan setan, dengan iblis. Dan setan dikalahkan lalu dilempar ke bumi. Ke bumi. Berbahagialah sorga dan kamu sekalian yang ada di dalamnya. Kita belum ada di sorga, saudara-saudara. Tapi yang sudah ada di sorga itu berbahagia. Itu sebabnya saudara-saudara, kita yang hidup sekarang ini harus mengidam-idamkan sorga. Kenapa kita harus mengidam-idamkan sorga? Karena sorga itu tempat yang disediakan Tuhan buat orang-orang percaya. Tempat itu ada dua, yaitu sorga dan neraka. Neraka diadakan bukan untuk kita. Itu untuk iblis. Nah, iblis nggak mau. Dia dengan setan-setannya saja. Dia ingin semua orang, saudara-saudara, kalau bisa ditarik untuk menjadi pengikut iblis, untuk tinggal bersama-sama di neraka. Jadi hati-hati, saudara-saudara. Lihat kan, kekejaman zaman sekarang ini, ngeri saudara-saudara. Ngeri banget. Saya seusia begini, baru beberapa tahun saja yang namanya tawuran anak-anak remaja, saudara-saudara. Dulu itu saya tahu yang namanya celurit, karena saya orang Tanjung Priuk. Di sana ada suku Banten, suku Bugis, Cirebon, Madura. Yang namanya celurit itu ya biasa saja bisa disimpan di perut di bawah pusar. Jadi kalau nyabut itu memang gampang. Sekarang celurit itu bisa sampai ke situ panjangnya. Menakutkan saudara-saudara, naik motor itu celurit sengaja bikinan di ayun-ayun dan tidak pernah mengenal belas kasihan. Sepertinya saudara-saudara, iblis mau berusaha melakukan kejahatan sebanyak-banyaknya. Makanya program Gubernur Deddy Mulyadi, mereka yang tawuran ditangkap masuk barak militer. Setuju. Setuju, saudara. Walaupun ada yang banyak nggak setuju. Karena di Cungko, anak-anak kecil yang sudah bandel-bandel itu sudah masuk ke barak. Di situ dilatih disiplin anak-anak remaja. Jadi kalau kita sepertinya itu konsepnya Pak Gubernur Jawa Barat, saudara-saudara. Sebetulnya di Cungko udah duluan ada. Supaya apa? Di sana itu ketat, tidak boleh main-main. Yang lemah gemulai aja dandanannya kayak lelaki itu ditangkap sama polisi. Gak boleh lelaki bertingkah laku seperti itu. Oh, ketat banget. Nah, itu harusnya seperti begitu. Nah, ini ada pemain bola, saudara-saudara yang terkenal ya. Begitu dia memasukkan gol, dia buka kaos. Lalu di sininya ada Yesus Kristus luar biasa. Di sini lari-lari saudara begitu. Tahu nggak? Dia kena skors sama FIFA. Tapi LGBT, pemain bola yang LGBT, dia menampilkan itu nggak dia papain. Itu iblis yang bekerja di dunia ini. Jadi kalau sekarang kita sebut bahwa kita hidup di akhir zaman, jangan bosan mendengar itu, saudara-saudara. Kita lihat yuk contoh-contoh apa yang disampaikan firman Tuhan. Tolong, 2 Timotius 3, saya ingin baca.
ayat 1 sampai 7. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ya, hari-hari ini saudara-saudara, sudah semakin dekat hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Sukar banget ini keadaan saudara-saudara. Yang di PHK udah bejimbun, itu bahasa mana bejimbun banyaknya. Jadi memang akan sangat sukar masanya. Bukan saja kehidupan saja yang sukar, saudara-saudara, ya, pada hari-hari ini akan datang masa yang sukar, bukan saja sukar dalam kehidupan. Tapi sukar juga kita membedakan mana anak Tuhan, mana yang bukan. Mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan anak Tuhan yang sebetulnya saudara-saudara hanya penampilan saja. Penampilan. Hati-hati itu. Saya pernah tuh kena itu. Pernah saya ditegur Tuhan. Kekristenan sebagai hamba Tuhan, penampilan. Saya pernah ditegur Tuhan, saudara-saudara. Puluhan tahun yang lalu. Saya sering khotbah dan diundang khotbah di Kelapa Gading. Selasa malam itu persekutuan doa, persekutuan doa. Segini nih saudara. Di salah satu restoran. Lalu ketika saya di order, Pak Pandu nanti minggu depan khotbah ya. Apa yang saya pikir? Saya pergi ke Mangga 2. Temen ngasih tahu Pak Pandu kalau mau beli kacamata di Mangga 2 tuh. Ada langganan saya bagus. Tolong dong mana kartu namanya. Saya cari ketemu. Saya ingin beli kacamata. Lalu ketemu sama enciknya. Saya bilang ini saya taunya dari si Anu. Kenal sama encik. Oh iya. Dilayani. Dipilihin saudara-saudara kacamata. Bingkainya tuh kuning seperti emas. Seperti emas. Mereknya Bulgari. Pada waktu itu parfum Bulgari baru di launch. Di apa tuh? Orang kalau udah pakai Bulgari tuh parfum udah kecium tuh rasanya aduh luar biasa. Ketika saya berdua sama istri dapat hadiah jalan-jalan ke Amerika dari perusahaan tempat saya kerja, pas di sana ada promosi parfum Bulgari. Saya sampai beli 5 botol saudara-saudara untuk bawa pulang karena ada harga yang cukup murah. Jadi dengan kacamata bingkai emas merek Bulgari, saya nanti khotbah pakai itu. Wah, saya pengen tampil di depan jemaat persekutuan doa. Menjelang hari Selasa, jam 2 udah nyampe di toko. Ci, udah selesai belum, Ci? Udah. Lalu dicoba. Wih, mantep. Ntar malam nih saya khotbah pakai kacamata ini. Langsung saudara-saudara, malam itu saya sudah ada di tempat persekutuan doa. Wah, puji-pujian apa, rasanya deg. Lama banget di puji-pujian nih. Saya pengen buru-buru tampil apa. Saudara-saudara, ketika saatnya puji-pujian terakhir untuk mengundang saya tampil, ada tamu diantar sama salah satu pengurus. Tamu datang, duduk. Bisik-bisik pengurus bisik-bisik. Ternyata tamu itu mantan jenderal polisi. Orang kepercayaan Presiden Gus Dur, orang Kristen. Karena itu orang penting, dia diberikan kesempatan bersaksi. Jadi saya ketunda, saudara-saudara. Saya pikir kesaksiannya 5 menit, 10 menit. Enggak tahu 1 jam. Jadi waktunya saya khotbah, habis. Sampai dia terakhir, jemaat pun udah gelisah, udah malam. Akhirnya nemuin saya pengurus, Pak Pandu ditunda ya, dijadwal ulang lain kali ya waktunya. Aduh Tuhan, saya mikir loh saudara, kok bisa terjadi begini ya? Kok bisa gitu terjadi, mau khotbah bisa gagal.
Saya renungin, beberapa hari kemudian saya dapat jawaban. Jawabannya, kamu bukan mau memberitakan aku, tetapi kamu mau memberitakan dirimu sendiri. Itu pengalaman saya. Jadi orang Kristen sebetulnya harus penuh dengan pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menegur kita. Caranya bisa semacam seperti itu. Jadi sejak itu saudara, itu kacamata sampai sekarang masih saya simpen. Mungkin kalau dilelang, ya merek Bulgarinya kan sudah padam. Kalau dilelang boleh juga tuh. Jangan kita perlu penampilan. Ini sebentar khotbah bicara soal itu. Ya saudara-saudara. Oke, ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara jangan harap ya. Kita mengharapkan orang mencintai kita, kakak beradik tidak sedikit ribut. Kemarin ada yang bertanya ke saya, Pak Pandu, saya udah lama mendampingi di kantor. Tapi memang saya sekolahnya rendah. Adik saya baru lulus sarjana bagian bisnis. Langsung dia masuk di kantor papa. Langsung saya ditekan. Diomel. Nah, udah saudara. Ini. Jadi bisa terjadi begini. Dan menjadi hamba uang. Ini hati-hati nih. Menjadi hamba uang. Tidak saja jemaat biasa. Hati-hati. Karena menjadi hamba uang bahaya. Engkau setia melayani Tuhan. Tapi kalau engkau sudah menerima banyak berkat. Dan kaya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan lagi hatinya kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, jangan kamu mengasihi dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya. Saya ulangi lagi nih, ilustrasi seperti ini. Sebab setiap orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa enggak ada. Itu enggak ada. Kalau engkau mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada. Ini kasih akan Bapa melekat. Pelayanan hebat kemana-mana. Udah pokoknya saleh banget tuh orang. Tapi begitu saudara-saudara, dia diberkati. Dari punya motor pelayanan kemana-mana, ganti mobil. Dari mobilnya yang cuma tadinya biasa, sekarang ganti yang agak mahal. Itu akhirnya dia lebih sayang sama gimana hartamu. Setiap orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Orangnya masih hamba Tuhan? Masih. Orangnya masih Kristen? Masih. Tapi penampilan doang. Jadi saudara-saudara menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Berontak terhadap orang tua itu bukan berarti pukul-pukulan, bukan. Enggak peduli sama orang tua, itu udah berontak. Tetangga saya, janda, punya anak lelaki. Untung suaminya yang sudah almarhum meninggalkan cukup banyak harta benda. Anak lelakinya yang tamat SMA, tamat SMP, dikirim ke Amerika, tinggal di saudaranya. Lalu sudah jadi sarjana, dia pulang ke Indonesia. Mamahnya yang janda, bangga anak gua sarjana. Ternyata nggak sayang sama mama anak lelaki loh. Dia punya mantu. Untung mantunya sayang sama dia. Tuh, jarang kan mantu sayang mertua. Ini kebalikannya. Itu Enci temennya istri saya. Nangis anaknya dia nggak sayang, mantunya yang sayang luar biasa. Untung. Kalau mantunya ikut suaminya nggak sayang, habis deh tuh nenek. Udah tua, saudara-saudara. Ya, balik. Ya, ayat lagi kembalikan. Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Gak ada kamsianya. Orang sekarang mah, saudara kalau nolong orang jangan ngarepin
nanti di satu waktu dia akan balas kebaikan kita. Jangan mengharap. Kalau sudah nolong orang, udah pikirin kita senang ke Tuhan Yesus saja. Jangan ngarepin kita sudah itu, enggak. Saya enggak pernah ngarepin tuh, istri saya dulu lagi kita punya toko di Tanjung Priuk. Setiap sebulan lebih atau 3 bulan sekali kasih sembako ke orang-orang susah, persekutuan doan cim-cim yang di Cilincing Marunda. Enggak pernah saya inget-inget selanjutnya. Tapi kenapa setelah saya tinggal berdua dengan istri di Lipo Cikarang dan tidak ada penghasilan apa-apa, kok banyak orang ngirim makanan, duit. Saya pikir-pikir kok orang pada baik-baik amat ya sama saya. Apa karena saya ini baik sama orang? Bukan. Saya tinggal menuai. Menaburnya di Cilincing Marunda, kok saya menuainya di Lipo Cikarang, orang pada ngirim, tetangga ngirim, makanan ngirim, kita berdua. Terpelihara sampai saat ini. Saudara-saudara, ya. Dan tidak memperdulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Itu kalau ngelihat kehidupan sekarang, ngeri saudara-saudara. Main gagah-gagahan, makanya kalau di jalan ketemu orang kita naik mobil, tahu-tahu dia mepet, wah ngeduluin, jangan marah. Anggap aja dia itu mungkin lagi kebelet. Jadi kita, aduh kasihan tuh orang kebelet, udah begitu aja pikirannya. Ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka itu, nah nih saudara, secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah. Kayaknya sih orang saleh nih, kayak Kristennya benar-benar mantep ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tuh, malah Firman malah lebih keras. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah sekarang nih saudara-saudara, kebejatan seks di mana-mana, baru tahu, mengerikan, kebongkar, semuanya kebongkar di akhir zaman nih, kebongkar semua. Ya, yang tadinya kita nggak nyangka-nyangka. Maaf kalau ada dokter, dah saya nggak usah sebut ya, semua udah nonton semua. Ya, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Itu keadaan manusia akhir zaman. Lalu kita ini kan yang tinggal di bumi, ya, iblis bekerja semakin jahat, semakin keras. Padahal iblis, saudara-saudara, kayaknya tuh saya baca di koran ada satu karikatur gambar iblis lagi menyembah Tuhan. Tuhan, saya mau pensiun saja. Sebab kejahatan sudah diambil alih oleh manusia-manusia. Ada karikatur begitu. Iblis minta pensiun, sebab kejahatannya udah diambil alih. Padahal si kejahatan manusia itu ya karena iblis itu, saudara-saudara. Ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, saudara-saudara, sebetulnya penting. Ya. Tuhan Yesus khotbah di bukit. Itu kalau di Injil Matius dari pasal 5 sampai pasal 7. Khotbahnya Tuhan Yesus di bukit. Kalau di Injil Lukas, dari Lukas pasal 6 ayat 20. Terus ya sampai di pasal 6 di Injil Lukas. Nah, isinya saudara-saudara, isinya kita ikutin apa yang tertulis di situ, ya. Coba kita tampilkan Matius pasal 7 ayat 24. Ya, saya senang sekali ya, cepat banget gitu. Kadang-kadang di tempat lain saya khotbah ayat-ayat diminta lama gitu. Sampai saya juga buka Alkitab. Ini cepat banget, hebat ini. Setiap orang nih, Matius nih saudara, ya. Injil, nanti kita bandingkan dengan Injil Lukas. Karena peristiwa ini ucapan terakhir Tuhan Yesus di khotbah di bukit.
Jadi Tuhan Yesus selesai khotbah di bukit, dia menyampaikan perkataan ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Sama dengan orang yang melakukan firman Tuhan. Ucapan Yesus, kata Injil Matius, orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus, 25. Kemudian, turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, 26. Tetapi orang yang mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Orang yang melakukan firman Tuhan disebut orang bijaksana. Tetapi yang tidak melakukan, kalau saudara tidak melakukan perkataan firman Tuhan, orang bodoh. Pasti bodoh karena memang udah akhir zaman, nggak mau berjaga-jaga. Nggak mau pengen tahu apa aja yang harus dikerjakan. Ya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, pondasi kekristenan kita, apakah itu bangunan rumah yang seakan-akan didirikan di atas batu atau di atas pasir? Kekuatannya beda. Sekarang Injil Lukas. Injil Lukas pasal 6, ayat 46. Kejadian ini cuma ada di 2 Injil. Kalau tadi Matius, orang yang mendirikan di atas batu, orang bijaksana. Kalau di Lukas, nih. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi perlu ini dipegang saudara. Tuhan itu mau, bukan kamu cuma memuji-muji aku saja, bukan. Bukan kamu cuma senang mendengar firman, bukan. Tuhan Yesus maunya, nih, melakukan apa yang diucapkan firman Tuhan. Itu. Tuhan menandaskan betapa pentingnya menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, terus. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Ya saudara, karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi bedanya di sini, orang yang melakukan firman Tuhan, yang ditulis di Injil Lukas itu lebih akurat. Jadi ada seseorang, dia melihat sebidang tanah. Dia akan membangun rumah. Dia memikirkan. Dia menghitung. Tanah ini kuat enggak ya buat pondasi? Ada usaha. Bagaimana kalau nanti tahun depan ada banjir datang? Atau ada hujan deras? Kuat gak ini tanah buat berdirinya rumah? Dihitung sama dia. Karena apa? Di Matius orang bijaksana. Di sini orang rajin. Dia gali itu tanah, dia gali buat pondasinya. Dibuang tanah pasirnya, dibuang. Lalu sampai ketemu lapisan tanah berbatu, baru diletakkannya pondasi di sana. Baru dibangunnya tiang-tiang. Jadi ada usaha buat membangun rumah. Orang rajin, saudara-saudara. Ya.
Itu hebatnya. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ini orang males. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Hebat kerusakannya. Jadi ini cerita yang satu lagi, seseorang ini dilihat sebidang tanah, dia mau bangun. Ini mah mantep nih, kita langsung aja berdiri, ngapain kerja itu mah orang bener-bener itu mah kebanyakan duit kali, pakai tukang segala banyak-banyak. Ini mah tanah udah pasti kuat, langsung tuh dia nggak pakai perhitungan lagi, dia dirikan aja rumah, berdiri rumah. Memang rumahnya bagus, tidak kalah dengan rumah yang orang bikin menggali-gali-gali itu. Dia bangun rumah itu bagus. Di mana bedanya? Bedanya kalau ada banjir datang. Bedanya kalau ada hujan lebat datang melanda. Rumah yang dibangun sembarangan roboh. Tetapi rumah yang orang membangunnya, dia bekerja keras, dia gali, dia pasang fondasi, dia kuat. Ini gambaran orang Kristen. Orang Kristen yang cuma datang seminggu sekali, tetapi tidak mau berusaha ingin tahu. Apa saja tanda-tanda akhir zaman ini? Saudara-saudara, jadi ada orang Kristen yang hanya penampilan yang ditonjolkan. Orang-orang yang tidak punya basic kekristenan yang kuat. Satu waktu saudara-saudara, dia bisa menjadi orang yang murtad, meninggalkan Tuhan. Dia karena nggak kuat menghadapi kesulitan kehidupan. Dia nggak kuat. Dia jadi murtad. Nggak kuat. Tapi kalau orang kuat, saudara, seandainya pun kita berdoa buat negara kita aman. Tapi ngelihat situasi begini, siapa yang tahu? Kita cuma pegangan saja. Bahwa sebagai orang Kristen kita percaya. Orang benar akan hidup karena iman, saudara-saudara. Tetapi kalau bisa terjadi, situasi berbeda, saudara. Kamu Kristen, bisa nggak menyangkal kalau kamu mau selamat keluargamu juga? Dia bingung, nggak kuat. Dia tinggalkan iman percayanya. Mau nggak kamu menyangkal? Cepat jawab. Ya Pak, ya Pak. Saya nggak mau percaya lagi sama Yesus. Enggak. Bagus, tanda tangan. Memang aman. Tetapi namanya dicoret dari kitab kehidupan. Tetapi orang yang udah mantap, apapun yang terjadi. Mau nggak kamu sangkal? Kenapa harus sangkal? Tuhanku luar biasa. Dahsyat. Baca bahasa roh, terus ucapkan. Oh saudara-saudara, ada kekuatan. Orang perempuan aja naik mobil angkot, orang Batak nih. Wah, tahu-tahu ada penjahat, dia keluarin pisau sembunyi. Siapa kira batosek, kabur tuh penjahat, takut. Takut kena begitu. Iya, dengan begitu ada Islam. Dia mantap tuh, punya basic yang kuat. Jadi saudara-saudara, ayo kita gali terus, ikut call, ikut pertemuan-pertemuan, dengar banyak firman Tuhan. Jangan pernah memberontak. Ya dari dulu tuh Om, firman Tuhan bunyi begitu nggak datang-datang Tuhan. Ya iyalah saudara, saudara harus bersyukur dibanding dulu dengan sekarang. Kalau batasnya cuma sampai ini nih, orang dulu yang terima Yesus ke sini kan jauh, tapi orang yang baru dekat. Makanya memang yang untung orang yang disalib di sebelahnya Yesus Kristus. Nggak usah berjuang. Yesus apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa jawaban Yesus? Aku berkata kepadamu. Jadi Tuhan Yesus nggak menjanjikan, ya nanti, pokoknya nanti saya ingat deh. Enggak begitu.
Langsung dijawab, lebih daripada kemauan. Sekarang juga kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuh, saudara-saudara. Enak tuh yang begitu. Karena firman Tuhan berkata, yang terdahulu jadi terakhir. Yang terakhir bisa jadi terdahulu. Masa penjahat baru terima Yesus di atas kayu salib? Ya udah sama Yesus. Kita harus berjuang dulu. Makanya saudara-saudara, saya sih puji Tuhan nih. Dia punya kokoh di Bangka. Kokohnya yang paling disayang sama dia. Karena dulu kokohnya nggak mau kawin sebelum adik-adiknya tamat sekolah. Tiba-tiba kokohnya sakit lumpuh. Udah, biarpun kondisi saya berdua sudah nggak kerja, saya berangkat ke Bangka sama dia. Sama anaknya itu kokohnya yang ada tinggal di lingkungan saya, sama adiknya dia juga yang ada berduit deh. Tiket dia yang beli itu adiknya dia juga dibayarin. Pergi kita ke sana. Itu saudara kita pergi ke sana. Kokoh dia yang biasa ngebon kuat, yang macam-macam deh usahanya, babi, kandang babi segala macam. Gak tahu tergeletak di tempat tidur. Saya langsung nyampe sore jam 5 di rumahnya. Kolyong, namanya Ten Swilyung. Kolyong, kenapa? Gak tahu. Udah seminggu saya nggak bisa bangun, kakinya nggak bergerak. Kok bisa gitu? Iya. Nah, saya baru mau cerita tentang Tuhan Yesus. Karena dari dulu nih satu orang nih, sekeluarga, anak-anaknya pada terima Yesus, dia tuh suami istri nggak mau terima Yesus. Mau ngomong, Kolyong, nah gitu maksudnya mau Injil Kristus disampaikan. Tapi dia dulu ngomong gini, beberapa hari yang lalu papa datang. Papanya dia itu yang tinggal di rumah saya 100 tahun meninggal, umur 100 tahun papanya dia nih. Ya mertua saya tinggal di rumah saya dulu. Dia bilang, papa datang. Hah? Mimpi? Iya mimpi. Tangan saya dipegang. Lalu saya dibawa terbang ke langit. Udah begitu hilang tuh papa, dia bilang. Udah begitu. Kemarin ini mimpi lagi. Itu papa datang. Bawa baju 3. Baju kemeja putih. Saya terima. Tahu-tahu papa tuh hilang. Nggak ngajak ngomong apa-apa. Di mimpi. Udah langsung saya masuk. Kolyung. Udah waktunya Kolyung percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakai pintu masuk yang tadi tuh. Soal mimpi. Terima Yesus. Iya saya mau jadi Kristen, saya mau jadi Kristen. Saya nengok ke istrinya, kalau engkau bagaimana? Mau, saya juga mau ikut dia. Udah, seneng saya. Saudara, mimpi itu ya bisa dari iblis, bisa juga dari alam bawah sadar. Misalnya si engkohnya dia, waktu dia lumpuh, dia mungkin mikir, aduh kayaknya saya nih nggak lama lagi bisa mati nih, meninggal nih, kondisi saya begini. Sedangkan papa, mama sudah pada jadi Kristen, katanya di sorga. Wah saya nggak bisa ketemu dong kalau gitu. Mungkin dia mikir gitu. Nah mikir begitu, masuk di alam sadar, jadi mimpi itu. Jadi bisa jadi oleh karena dia mikir dan bisa jadi oleh karena pekerjaan setan atau iblis. Nah saya pikir oleh karena dia mikir. Tetapi dari mikir itu akhirnya dia menjadi percaya. Itu hari Jumat saya injili. Wah saya cerita tentang Tuhan Yesus. Terus saya telepon pendeta untuk datang ke rumah. Datang, ada pendeta gereja GBI, datang. Wah langsung diinjili. Akhirnya diputuskan hari itu Jumat sore, hari Minggu dibaptis. Karena dia lumpuh, dibaptisnya di kamar mandi. Istrinya karena masih sehat, dibaptis di hotel. Di Sungai Liat, Bangka. Saudara, jadi Kristen suami istri. Harus jadi berkat. Beberapa lama kemudian, telepon berdering. Papa sudah meninggal. Hah? Kapan meninggal? Kemarin. Saya hitung-hitung. Waktu terima Yesus sampai meninggal. 40 hari. Hebat nih orang. 40 hari pas. Sejak dia mau terima Yesus sampai dia meninggal.
Mau nggak mau saya pergi lagi saudara-saudara ke Bangka, cari-cari, nih anak saya dia beliin tiket semuanya buat yang berangkat. Sampai di sana hari penguburan, karena dokter bilang nggak boleh disimpan lama-lama. Sebab kulitnya sudah hancur, Dia punya kulit nggak tahu kena bakteri apa, udah hancur, meleleh. Jadi buru-buru dikubur. Kita pergi ke sana, itu meninggal hari Rabu, saya nyampe hari Kamis siang jam 11, dikubur nanti jam 1 siang katanya. Itu tamu banyak banget. Saudara-saudara, jadi luar biasa. Kokoh yang itu sudah terima Tuhan Yesus. Nah, orang yang seperti itu nggak usah berjuang. Yang terakhir percaya, dia menjadi yang terdahulu. Kita ini harus berjuang. Kalau enggak saudara, terhilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Pemain musik dan juga para pemuji. Sudah apa belum? Lagu itu. Puji panjang hidupku kau setia. Apa tuh kalau enggak ya jangan ganti yang lain, ganti yang lain. Emang mau lagu itu? Lagunya udah ada. Ya, lagu sepanjang Ku Cinta Kau Tuhan ya. Apa judulnya? Ku Cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau. I love you, Lord. Yang ini saudara kalau dengar, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakan. Ayo, kalau mau untuk kalau tidak sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau sayang, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu, terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Tuntunku lewati api dan gelap, Kau ada bagiku. Namaku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur sudah menyampaikan isi hati Bapa buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Bapa, pimpin kehidupan kami terus, agar kami tidak jatuh dalam dosa, tetapi kami tetap setia dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang diberkati katakan amin.